pemirsa TV-mu, juga pemirsa SMTV yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan seperti yang tercantum di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah puasa sesungguhnya adalah ibadah yang paling lama di dalam jadwal kehidupan umat muslim. 1 bulan penuh kita dididik untuk mengendalikan hawa nafsu di dalam selama 1 bulan puasa. Namun puasa kali ini sangat-sangat terasa berbeda daripada puasa-puasa sebelumnya, karena kita semuanya umat Islam, bahkan seluruh dunia, sedang menghadapi cobaan apa yang disebut dengan musibah atau pandemi corona COVID-19. Karena pandemi ini, maka jadwal ibadah puasa Ramadan, jadwal-jadwal ibadah yang menyertai puasa Ramadan seperti sholat tarawih berjamaah, kemudian berbuka bersama, kemudian juga nanti sholat Idul Fitr baik di masjid maupun di lapangan terbuka, semuanya harus menyesuaikan dengan keadaan wabah yang dahsyat ini. Mengapa wabah ini disebut dahsyat? Karena dia mengena ke seluruh dunia, tidak kenal negara mana, tidak kenal agama, tidak kenal ras, tidak kenal suku, semua kena wabah ini. Maka disebutlah era pandemi itu. Sungguh berat sesungguhnya umat Islam khususnya. Kebetulan saja ini dimulainya wabah corona ada ketika kita umat Islam sedang mengawali menjalankan ibadah puasa. Maka sungguh berat sesungguhnya menghadapi cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tersebarnya virus yang maha dahsyat, virus corona itu. Nah, bagaimana kita sebagai umat Islam yang sejak kecil kita sudah dibekali dengan ajaran keislaman, ajaran tauhid, lebih-lebih lagi menghadapi wabah corona ini. Maka saya tertarik untuk membaca satu surat di dalam Al-Quran yang disebut bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wathamarat wa bassiris sabirin. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencantumkan di dalam
kitab suci Al-Quran, bahwa ujian di dalam hidup itu pasti ada. Itu dulu yang harus kita pahami dengan baik. Tadi disebut bahwa ujian itu akan ada yang terkait dengan itu tadi, rasa khawatir, khauf. Dengan adanya wabah ini, lalu muncullah kepanikan, kemudian kekhawatiran, kemudian galau, kemudian gelisah. Nah, itu bagian dari khauf. Kemudian juga al-ju', kelaparan. Otomatis karena ada larangan untuk penjarakan sosial, lalu otomatis semua kegiatan ekonomi juga ikut-ikut berhenti. Itu punya akibat besar, apa yang disebut dalam Al-Quran al-ju', lapar. Kemudian juga wa naqsim minal amwal, berkuranglah tentang harta yang kita miliki. Harta karena pengangguran, PHK ada di mana-mana, baik di lingkungan swasta maupun pemerintah, maupun lebih-lebih lagi pekerja informal yang dia hanya mendapat pencaharian harian. Luar biasa cobaan ini. Kemudian al-anfus. Anfus ini adalah kematian, saya kira. Kematian karena akibat corona ini juga luar biasa. Tidak pandang negara maju, negara miskin, atau negara manapun terserang badai COVID-19 ini. Dan yang terakhir ini alhamdulillah masih belum, mudah-mudahan kita berdoa, wa naqsim minas samarat, ini belum. Kalau itu ada, kita tidak bisa membayangkan ketika akumulasi cobaan tadi, antara al-khauf, antara al-ju', antara al-amwal, al-anfus, plus as-samarat, yaitu padi-padian, bahan makanan. Kalau itu pun berkurang, luar biasa cobaan yang ada di tahun ini. Maka bagaimana kita semua umat Islam menghadapi ini? Dalam ayat itu diakhiri dengan kata-kata wabasyiris shabirin. Kita menghadapi COVID ini harus dengan kesabaran. Itu saya kira kata-kata yang penting, kata-kata sabar itu. Maka umat Islam saya kira dalam melihat kesabaran ini saya melihat diperlukan dua upaya. Yang pertama, kesabaran kita masing-masing sebagai individu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita harus kembali minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan juga dengan salat. Ibadah puasa, saya kira kita dilatih untuk sabar itu, menahan hawa nafsu. Juga sabar dalam artian yang lebih luas sebetulnya, menahan hawa nafsu, rakus dan lain sebagainya. Greedy itu tidak bisa. Greedy tidak bisa diselesaikan dengan ilmu pengetahuan. Greedy hanya bisa diselesaikan dengan agama. Dan yang kedua adalah kesabaran ilmu pengetahuan untuk mencari vaksin. Nah, inilah saya kira PTM, Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Fakultas Kedokteran, harus sabar tekun mencari penelitian untuk mencari obat-obat yang mujarab untuk menanggulangi COVID ini. Nah, kombinasi antara dua itu saya kira upaya untuk kesabaran di dalam menahan hawa nafsu dan kesabaran di dalam meneliti untuk mencari vaksin, obat itu harus bekerja bersama. Dari situlah maka Corona-19 kita bisa menanggulangi dengan baik selama ibadah Ramadan ini dan setelahnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.